Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menuntun perjalanan hidup kita, bahkan telah mengizinkan kita sekalian untuk boleh beribadah bersama di hari Minggu pertama bulan Juli 2023. Adapun warta jemaat tambahan di subuh ini Minggu 2 Juli 2023 sebagai berikut. Yang pertama, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara selaku anggota Jemaat Yerusalem maupun anggota jemaat tamu yang dengan sukacita hendak beribadah bersama di gedung gereja ini, serta pelayan khusus dan pelayan lainnya yang hendak melayani dalam peribadatan di subuh ini. Yang kedua, ibadah subuh ini akan dituntun dengan tata ibadah hari Minggu bentuk pertama. Yang ketiga, Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Kadim Ibu Pendeta Cornelia Sibilondon Sarjana Teologia, KPI, saya sendiri, organis juga saya sendiri. Ada pergantian pemain. Kantoria kolom 6, puji-pujian kolom 6, dan yang berhari ulang tahun selang tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2023. Pendamping Kadim, Penatua Joseph Gagana, pembaca Alkitab Diaken Enporung Tumboin Bela, doa persembahan Penatua Septian Pepa, penerima jemaat Penatua Haba Bengket Protuo dan Penatua Atangkere Wahongan. Pembawa bunga segar di gedung gereja pada hari ini Ibu Elangi Tangkere. Petugas multimedia Saudara Emmanuel Masengi dan Gloria Masengi, serta pelayan khusus dan pelayan lainnya, pegawai kostor yang bertugas di subuh ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pelayan khusus mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan selang tanggal 19 sampai 25 Juni 2023. Yang kelima, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah bersama-sama dalam kegiatan hari ulang tahun ke-53 wilayah Manado Barat Daya yang dilaksanakan di Gemim Musafir Kleak pada tanggal 26 hingga tanggal 30 Juni 2023 dengan mengikuti serangkaian kegiatan yang diprogramkan panitia sebagai berikut. Yang pertama, lomba junjung sosiru untuk lansia. Yang kedua, lomba gerak dan lagu untuk anak sekolah minggu dengan predikat juara 2. Tepuk tangan dulu. Kemudian lomba line dance rohani untuk WKI juara 4, harapan 1. Ya, masih ada harapan. Kemudian lomba merangkai bunga untuk PKB juara 3. Ya, dari 10 peserta. Lomba stand pameran, ini paling favorit, dan juara 1 untuk Yerusalem Batu Kota, stand terbaik, dan memang tidak ada saingan dari dulu. Kemudian lomba administrasi juara 2. Ya, kikis begini 1 semua. Kemudian lomba paduan suara mini lansia juara harapan 1 alias urutan keempat. Dan terakhir lomba paduan suara Pelsus juara 3. Ya, tepuk tangan ya. Ya. Mungkin ada yang kaget karena sebenarnya juara 4, tapi lain sudah melewati batas jadi dapat dis. Sebenarnya ada 2 juga yang dis. Sebenarnya kita juara 1 karena sudah melebihi 25. Ya. Terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang diberikan baik dari kolom 1 sampai 6, begitu juga dengan Bipra dan lansia jemaat. Kehadiran dan keterlibatan selama kegiatan, dukungan doa dan dana, serta bantuan kendaraan dari keluarga jemaat, konsumsi, bunga, serta fasilitas lainnya selama kegiatan berlangsung. Jadi sekali lagi, karena kami turun langsung menyampaikan banyak terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat, terutama sesi perlengkapan, mengangkat bunga sampai jam 5 pagi subuh. Yang keenam, ibadah
anak sekolah minggu wilayah MBD akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 2 Juli 2023 pukul 15.00 WITA, bertempat di Gemim Bukit Karmel Batu Kota. Diharapkan kehadiran anak-anak dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Yerusalem dalam ibadah tersebut dan berkumpul di gedung gereja pada pukul 14.30, kemudian berangkat bersama-sama. Yang ketujuh, persiapan mengajar guru-guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 Juli 2023 pukul 19.00 WITA, bertempat di gedung gereja. Sebagai pelaksana GSM kolom 6, pendamping Encik Pendeta Cornelia Sibilono, Sarjana Teologi. Kemudian saya akan membacakan surat masuk nomor K 0995 garing PPD titik Romawi 7 garing 6 garis datar 2023. Hal pemberitahuan pelaksanaan pengucapan syukur kepada yang terhormat Pertama Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa di tempat. Salam sejahtera. Terpujilah Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan kekuatan Roh-Nya yang kudus, terus menuntun, menyertai dan memberkati Gereja Masehi Injili di Minahasa dalam tugas dan panggilan pelayanan di tengah dunia ini. Dalam rangka menyambut pengucapan syukur tahun 2023 yang dilaksanakan oleh warga Gereja Masehi Injili di Minahasa dan Gemim, maka disampaikan untuk perayaan pengucapan syukur akan dilaksanakan secara serentak seluruh jemaat segemim pada tanggal 10 September 2023 yang merupakan bulan pengucapan syukur dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-89 Gemim Bersinode. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kerjasama seluruh ketua badan pekerja majelis wilayah dan ketua badan pekerja majelis jemaat segemim untuk mensosialisasikan kepada seluruh warga Gemim. Demikian pemberitahuan ini atas perhatian dan kerjasama yang baik. Disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa sudah bertanda dan cap Ketua Pendeta Hein Arina THD, Sekretaris Pendeta Dr. Ever AA Tanggal MPDK. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Minahasa, Bupati Minahasa Utara, Bupati Minahasa Selatan, Bupati Minahasa Tenggara, Wali Kota Manado, Wali Kota Bitung, Wali Kota Tomohon, dan 9 arsip. Demikian warta jemaat tambahan di subuh ini. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Tuhan ya, terima kasih. Selamat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita melakukan NKB nomor 3, terpujilah Allah, dan apa yang seterusnya. Jemaat diundang berdiri, kita nyanyikan terpujilah Allah. Terpujilah Kudus.
Salam sejahtera bagi kita, jemaat sekalian yang diberkati Tuhan. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats pembimbing dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapak Ibu Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Dengarkanlah nats pengakuan dosa Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Menikmati bulan yang baru, hari yang baru, bahkan minggu yang baru yang ada dalam perkenanan Tuhan, semakin membuat kami anak-anak-Mu untuk terus bersyukur dalam segala hal, tetap bersemangat, tetap bersuka cita dalam pengharapan di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya ketika hidup yang Engkau masih berikan kepada kami mengisinya dengan selalu menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan hati sesama, maka sukacita itu semakin melimpah dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa di ibadah subuh di awal bulan Juli ini, jemaat-Mu dalam kerinduan bersama, dari anak sekolah minggu sampai kepada orang-orang tua lansia. Kami rindu untuk mencari wajah Tuhan, kami rindu untuk ada bersekutu dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami harapkan, kami dambakan, baik untuk hidup pribadi, keluarga, dan dalam persekutuan, kami tetap ada dalam bagian syukur dan sukacita. Karena itu Bapa, tiliklah kami jemaat-Mu secara pribadi-pribadi. Kami selalu mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Bahkan selalu kami menyadari arti kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berkesudahan. Selalu baru tiap pagi kami rasakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun selalu dibuat sadar akan arti kasih-Mu itu, membuat kami semakin mengerti kenapa dan mengapa Tuhan masih mengizinkan kami diberikan hari yang baru, bahkan terlebih nafas kehidupan. Di dalamnya kami harus mampu untuk melihat kemuliaan Tuhan atas kehidupan dan dalam persekutuan kami.
Karena itu Bapa, biarlah Engkau memberkati kami, kasih karunia Allah tetap ada dalam hidup kami. Dan kalaupun Engkau dapati kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 1 bulan kami melewati, bahkan hampir 1 minggu, beberapa hari sudah di hari yang kedua kami berada di bulan Juli ini. Mungkin ada hal yang salah yang kami lakukan, yang menduka citakan hati Tuhan dan sesama. Baik kami sebagai pelayan khusus, kami sebagai orang tua, suami istri, anak-anak dalam keluarga kami. Layakkan kami untuk ada dalam persekutuan bersuka cita. Layakkan kami ada dalam persekutuan bersyukur, mengagungkan Engkau, karena Engkau terpuji sangat di dalam kehidupan ini. Dan Engkau selalu ada untuk kami tetap mengucap syukur dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas di dalam kehidupan ini. Hal-hal yang kami lakukan, dosa yang kami lakukan, baik itu di dalam rancangan hati, pikiran, perkataan, sikap, perilaku, dan tindakan kami mohon pengampunan dosa, belas kasihan daripada Tuhan, sehingga kami terus merasakan kemuliaan Tuhan bersinar atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami bersyukur sambil kami mengakui dan memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera.
Bapak Ibu jemaat, bolehkah kita diundang berdiri? Kita akan ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita akan baca firman Tuhan, merenungkan bersama. Namun sebelumnya kita mohon penerangan Roh Kudus dalam pembacaan firman. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai. Marilah kita berdoa. Firman-Mu Tuhan selalu menjadi pegangan, pedoman dalam kehidupan kami, selalu mengarahkan langkah kehidupan kami, dan semua kami selalu berpedoman pada kebenaran firman. Dan biarlah apa yang hendak kami baca, renungkan di hari ini bahkan sepanjang minggu berjalan ini, biarlah Engkau memberkati kami. Bukan saja kami hanya mau menjadi pendengar firman yang setia, tetapi jadikan kami sebagai pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami semua. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, ketika kami ada dengan keluarga kami, ketika kami bekerja, ketika kami bergaul, dan terlebih ketika kami melayani Tuhan, maka kami selalu berpedoman pada kehendak-Mu lewat firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati hamba-Mu
yang akan sebentar menguraikan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan, pengurapan yang daripada Allah menjadi bagian kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman kehidupan, sumber kebenaran, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dalam Filipi 4 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman Allah dan yang mau memeliharanya. Amin. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Kita dengarkan persembahan pujian sebelum khotbah. Disilakan. Pujian sebelum khotbah diundang seluruh jemaat kolom 6. Kita akan bawakan pujian, kita harus membawa berita. Ya, silakan jemaat kolom 6, dan sesudah khotbah yang berhari ulang tahun selang tanggal 26 hingga tanggal 2 Juli 2023. Ayat 1 dan ayat 2 di WA. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi rembang pagi
remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Shalom. Orang bersyukur kepada Tuhan, tidak terasa di pertengahan tahun Kang, bulan Juli. Tanggal 2 dengan berbagai suasana kehidupan Tuhan perkenankan orang semua boleh melewati. Tetapi yang paling utama adalah sebagaimana dalam tema kita, jangan khawatir tapi bersyukurlah, tetap bersukacita. Tetap hidup selalu melibatkan Tuhan dalam torang perencanaan kehidupan ini. Sampai saat ini selalu mungkin di mana torang berada, di tempat kerja, torang bergaul, torang petampa usaha, apalagi dalam persekutuan pelayanan, karena torang-torang ini hampir tiap hari baku-baku dapa toh. Mungkin kalau 1-2 karena berbeda tempat tinggal atau mungkin berbagai kesibukan dan apapun. Tapi yang pasti torang akan selalu melihat betapa kasih Tuhan selalu ada dalam torang kehidupan. Torang-torang inilah yang Tuhan izinkan boleh ada dalam sukacita melayani Tuhan bersama. Terlebih untuk torang jemaat di sini, jemaat Yerusalem Batu Kota. Jadi bersyukur karena memang 1 minggu lewat ini betapa torang jemaat juga mensupport pelayan khusus, ambil bagian lomba-lomba tadi so dengar to di warta. Jadi rata-rata katun torang terlibat dan semua lomba torang da iko dan juara itu kan biasa. Apalagi kalau bilang perlombaan ada juara ada ndak. Tapi paling tidak adalah bagian syukur itu, aduh torang ada ambil bagian. Torang ada saling support satu dengan yang lain. Karena memang untuk MBD Expo ini dalam kurun waktu 53 tahun torang wilayah di sini baru 2 kali torang melaksanakan seperti yang torang ikuti bersama 1 minggu. Jadi sudah lewat walaupun memang banyak torang pelsus, ada juga jemaat. Ya, saya juga memang tidak terlalu nyaman ini, tapi bersyukur karena Tuhan masih kasih nafas kehidupan pada orang. Tuhan masih izinkan ada di bulan Juli, toh. Bulan bersyukur. Memang sekarang juga walaupun tadi warta ada surat edaran orang mau mengucap syukur dalam rangka Gemim bersinode. Tapi paling tidak kan itu teman-teman lain lentoran panen katun so mulai Juni Juli tetap bersyukur. Jangankan bulan, tiap hari lah orang mesti bersyukur toh. Tiap hari orang bangun pagi, aduh Tuhan masih koten saya buka orang mata. Itu bagian syukur yang tidak akan terhingga. Tidak akan terduga kalau orang masih diberikan oleh Tuhan hari baru, minggu baru, terlebih bulan yang baru, dan keluarga-keluarga serta pribadi yang terus diberkati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu kalau orang baca bagian firman yang menjadi perenungan di minggu berjalan ini, itu kan selalu orang jadi perenungan. Mungkin ada sudah di ayat mas, toh, dalam Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Jadi kalau di sini nasihat-nasihat terakhir
Ini adalah nasihat-nasihat dari Paulus, karena ketika dia ada dalam penjara, dia mau mengingatkan baik jemaat yang ada di Filipi, tapi juga mengingatkan hamba-hamba Tuhan yang melayani bersama dengan dia. Karena kalau kita akan baca seluruh dari kitab Filipi ini juga merupakan salah satu surat ketika Paulus ada di dalam penjara. Ada kitab Kolose, Efesus, Filipi, Filemon, itu adalah surat-surat yang ditulis oleh Paulus ketika dia ada dalam penjara. Berarti dalam penjara dia cuma badiang, toh? Tapi di dalam penjara dia mengisi kehidupannya dengan bermakna. Jadi kalaupun bicara surat, berarti ada dia tulis, bisa dikirim, toh? Kalaupun ada orang yang mungkin datang di penjara, titip, bawa Pak ini. Jadi itulah tulisan-tulisan yang penuh arti, tulisan-tulisan yang penuh makna. Dan itu dialami oleh Paulus ketika dia ada dalam misi pekabaran Injil. Ada beberapa perjalanan penginjilan Paulus. Perjalanan penginjilan pertama, kedua, ketiga. Tapi ini merupakan salah satu surat penginjilan Paulus ketika dalam perjalanan misi perjalanan kedua. Walaupun dia ada di dalam penjara. Karena ini adalah salah satu surat yang dia tulis. Dan ini memang tidak mudah, tidak gampang di saat-saat waktu itu mendirikan seperti orang satu tempat ibadah, sinagoge atau mungkin gereja. Tetapi pelayanan-pelayanan penginjilan secara pribadi itulah yang dilakukan oleh beberapa teman-teman Paulus. Di bacaan kita kan ada beberapa nama yang disebutkan. Yodia, di sini Euodia. Jadi saya baca-baca di waktu juga belajar teologi. Jadi ini mau baca bagaimana nih? Jadi baca Yodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sepikir dalam Tuhan. Jadi ada apa dengan mereka berdua? Jadi selain pelayanan secara umum dari Paulus, penginjilannya untuk banyak orang, untuk jemaat Filipi dan jemaat-jemaat sekitarnya, ada apa dengan sesama rekan sepelayanan ini? Karena dia harus menyatakan, langsung mulai kan di situ. Paulus langsung bilang, Yodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Berarti mungkin secara umum mau bilang dorang ini nyandak dalam keadaan sehati sepikir. Padahal ada sama-sama melayani Tuhan, toh? Jadi dah saya ingat kalau orang Manado mau bilang penatua Yodia atau diaken Sintike, ada apa dengan ini? Mesti sehati sepikir. Makanya kita harus menasehati, itu bahasa sederhana. Jadi ada sesuatu. Jadi Paulus juga bukan sementara memikirkan tentang pelayanan secara umum, baik jemaat yang ada di Galatia yang butuh dia doa, butuh support, butuh topangan. Karena waktu itu ketika orang-orang Kristen itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dorang artinya bisa dikatakan minoritas, kondoran dijauhi oleh orang-orang, baru ada orang-orang katakanlah dalam nabi-nabi palsu yang mau sama-sama seolah-olah persaingan dalam pelayanan. Jadi itu pergumulan. Jemaat yang so terima Tuhan Yesus so nyatakan bahwa dia adalah juru selamat, dia yang Injil yang harus diberitakan adalah dia, dorang ada tekanan. Kong apalagi orang yang biasa kasih kuat pada orang ada di dalam penjara, bagaimana torang pe situasi? Mungkin kalau diperhadapkan for torang sekarang di Jemaat Yerusalem torang ada melayani, kong ada tekanan, kong di mana torang pe mungkin ketua jemaat, torang pe badan pekerja, torang pe orang-orang yang selalu torang harapkan mensupport pat orang, ndak ada bersama. Jadi ini masalah, ini pergumulan. Baru dalam surat lagi mungkin kalau rupa Paulus dia seingat, ada lagi pelayan khusus bermasalah, tidak sehati sepikir, satu suka ke mana, satu suka ke mana. Jadi itu dilema, itu pergumulan, itu masalah. Dan itu kalau memang cuma mau dibiarkan akan merembet dan itu akan membuat perpecahan dalam jemaat. Makanya Paulus dari suratnya ketika dia ada di dalam penjara kasih ingat, Yodia, Sintike
kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Di ayat 3 langsung bilang begini, bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos. Sunsugos juga ini adalah teman sepelayanan mereka. Bisa dikatakan dia adalah orang yang punya kemampuan khusus. Kalau sekarang kan mau bilang penasehat jemaat kan. Seingat akang padan dua. Itu penatua Yodia, itu diaken Sintike. Dorang sondak sehati sepikir. Ngana adalah rekan sepelayan. Jadi Paulus minta Sunsugos seingat pada orang. Karena ada juga teman mereka bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain yang mereka itu sebenarnya telah menjadi berkat, telah menjadi contoh, telah menjadi teladan. Makanya di sini dikatakan yang ada dalam kitab kehidupan. Jangan sebiar seperti itu. Karena Bapak Ibu ketika kita melihat surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi ini, ada sesuatu hal yang khususnya dialami oleh, bisa dikatakan ada pertengkaran antara hamba-hamba Tuhan yang melayani bersama, Yodia dan Sintike. Tidak ditulis secara ini, saya baca-baca ulang-ulang, waktu juga kuliah, baca-baca ulang. Karena ketika meringkas Alkitab itu, apa kok sebenarnya yang menjadi ini? Itu bisa saja dalam pelayanan dorang sonyak sehati sepikir, sondak sejalan. Dia pesuka mungkin satu maunya bagian kita juga yang pelayanan begini, ngana ini. Mar mungkin di satu, jadi akhirnya sobaku ame. So ada pertengkaran. Dan itu kalau cuma mau dibiarkan sampai akan membuat perpecahan. Makanya Paulus saya ingat, Sunsugos, lihat akang pada orang. Toh? Supaya jangan sampai kita lenda ada dengoni sama-sama, cuma surat tu jaga pigi-pigi kirim, kong torang sonda ada di dalam kesatuan hati. Sehati sepikir, itu lagu tema lagi kita menyanyi-nyanyi ulang dari tadi malam sampai subuh ndak tompe lagu Mars MBD tuh. Sehati sepikir dalam suka maupun senang. Itu paling utama. Kalau mau bilang berbeda pendapat, orang mungkin ada usul saran apalagi dalam pelayanan, bukan cuma di majelis, di UPK Bipra, pelayanan lansia, apa saja di kolom, di UPK, orang kadang bisa beda pendapat. Tapi ketika orang selalu begini kok, apalagi kalau ada orang mau pelsus atau mungkin jemaat, orang begini, usul ini. Apalagi sekarang banyak program-program pelayanan kan kita di jemaat, di kolom dan sebagainya. Dan ini diingatkan oleh Paulus bukan hanya di jemaat pada umumnya, tetapi kalau boleh dimulai dari kesehatian dari hamba-hamba Tuhan, kesatuan hati, dan itu menjadi dasar kesatuan ilahi dan kasih, dan itu akan menjadi kekuatan bersama di dalam apa? Doa, dan dengan penuh sukacita mengikuti teladan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kalau membaca surat Filipi ini, ada beberapa kata yang sangat penting yang menjadi kata kunci, yang menjadi tema fokus dalam misi pekabaran Injil dari Paulus. Injil dan sukacita. Paulus membagikan betapa pentingnya Injil dalam hubungannya dengan Allah, seperti juga dengan orang lain. Sukacita yang melimpah-limpah yang Paulus miliki juga tersedia bagi semua orang Kristen. Terlepas dari keadaan apapun yang mereka alami, melalui perjalanan akrab bersama dengan Tuhan untuk gereja membawa misi pekabaran Injil. Jadi Injil itu apa? Berita sukacita, kabar baik yang sampai hari ini orang beritakan bahwa Yesus mati di kayu salib, tebus orang pedosa dan telah menyelamatkan kita. Itu kabar baik, berita sukacita itu. Dan kalaupun kita mau menyatakan itu adalah dengan rasa sukacita, jangan karena terpaksa, jangan karena orang paksa-paksa. Toh, itu tidak akan merasakan mengalami sukacita dalam kehidupan ini. Karena itu tema dalam bagian surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi ini memberikan support, kasih dorongan, kasih motivasi. Karena orang yang mudah menyerah tidak akan pernah menang. Itu bagian-bagian ungkapan yang mau diingatkan kepada jemaat yang ada,
yang telah mengenal kasih karunia Allah supaya dong tetap kuat dalam Tuhan. Jangan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang mulai jaga diombang-ambingkan ini jemaat ini. Kadang siapa tuh ini begini, tuh orang semua terpengaruh. Akhirnya ajaran yang pertama yang diajarkan oleh Paulus dan teman-teman mereka melayani Tuhan dengan bilang pergumulan luar biasa. Jangankan orang pecerita tentang Riddle Schwartz datang di Minahasa, tapi mulai dari penginjilan Paulus, kadang dorang harus menghadapi kapal yang karam. Kadang dorang memang orang mau anggap dorang orang-orang yang tidak benar, bisa dikatakan begitu. Banyak tantangan, banyak dorang mau menghadapi binatang buas, banyak hal yang harus dikorbankan. Tapi dia cuma bilang, justru dalam kelemahanku kuasamu menjadi begitu sempurna dalam kehidupan ini. Orang mungkin bisa dinyatakan bahwa orang banyak pergumulan, banyak masalah. Bukan hanya dari pelayanan, tapi keluarga, masalah-masalah pribadi. Siapa mau bilang kita kok tidak ada masalah? Cuma dorang, cuma tuh keluarga itu, cuma tuh om dan tante itu atau si ini dan si itu. Nah, orang semua punya pergumulan. Tetapi dengan pergumulan itu memproses orang peiman supaya orang sukacita boleh melimpah. Apa yang ada dalam pikiran kita itu akan muncul dalam tindakan kita. Kalau orang coba pikir negatif, itu yang akan orang lakukan. Kalau orang coba pikir positif lebih dulu, orang akan nyatakan itu. Amsal katakan, dari dalam hati terpancar kehidupan. Allah tidak pernah gagal. Ini juga bagian-bagian tema sentral ketika Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, termasuk renungan kita di minggu ini. Kepada Yodia, kepada Sintike, supaya mereka sehati sepikir. Dan ini bicara tentang sebuah hubungan kita yang baik dengan Tuhan, relasi kita yang baik dengan Tuhan. Dan walaupun di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang dialami, kekuatan di dalam Tuhan akan menjadi begitu sempurna karena hidup yang mengandalkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalaupun kita baca-baca ulang ini bagian ini, walaupun selalu orang dengar, apalagi kalau hari jadi, orang akan selalu Filipi 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Dan ini mengingatkan saya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa yang paling utama dalam kehidupan ini adalah orang sehati sepikir, mempunyai pikiran yang sama. Kalau dalam bahasa Yunani to autoprophein, mempunyai pikiran yang sama di dalam Tuhan. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati sepikir adalah bagian untuk ada keselarasan, baik torang pe pikiran, torang pe watak, dan torang aktakan itu dalam tindakan kita. Karena itu Paulus ingatkan tetap tentang visi pelayanan untuk benar-benar menyaksikan kepada dunia tentang kebenaran Injil itu yang sesungguhnya. Walaupun memang harus menghadapi banyak penghambatan, banyak hambatan, banyak pergumulan, banyak tantangan untuk memberitakan Injil. Apalagi ketika melihat konteks kota Filipi yang didirikan oleh Raja Filipus yang merupakan ayah dari Alexander Agung, itu terletak di Makedonia Timur, wilayah tua bernama Krenides. Dan kalau bisa dikatakan Filipi DP arti sumur atau mata air yang merupakan pusat perdagangan di zaman dunia kuno. Jadi ini bukan saja surat ini cuma mentujukan kepada jemaat pada umumnya, tetapi juga kepada pribadi, termasuk pelayan-pelayan khusus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sedikit kita juga melihat dan supaya orang tahu bahwa apa sebenarnya yang terjadi sehingga harus Paulus mau kasih nasihat-nasihat kepada pelayan khusus, kepada jemaat, bahwa di situ ada terjadi pergumulan, perselisihan, pertengkaran, dan bisa dikatakan penghambatan umat Tuhan yang so tahu siapa tuh Tuhan Yesus. Mereka dicoba-coba dorang lewat ajaran-ajaran yang bisa membawa dorang dalam kesesatan, menyesatkan mereka.
Jadi bisa saja, torang so percaya Tuhan, kapalnya torang ini ada orang lagi yang masuk nyanda, bukan Tuhan juru selamat, bukan. Tapi bisa dikatakan dewa-dewa atau apa, atau itu bisa membuat jemaat yang waktu itu tak ombang-ambing, nak bingung lagi, apalagi torang yang biasa jaga ajarkan firman Tuhan ada di dalam penjara. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, selanjutnya kita melihat dalam bagian yang sangat penting di sini, bersukacita di dalam Tuhan. Dan ini harus menjadi satu kualitas hidup orang Kristen di Filipi. Dorang mesti bersukacita walau dalam pergumulan. Ini konteks orang sekarang dan konteks dorang waktu itu agak berbeda. Torang mau bilang, jangankan torang mau lakukan, torang bilang bersukacita, mesti bersyukur biar ada pergumulan. Dorang waktu itu dompe hambatan beda juga. Ketika mereka dalam tekanan, mereka mau menyanyi mungkin ditekan atau mungkin jang sambarang nih menyuarakan tentang Yesus yang adalah juru selamat. Bisa saja dorang mungkin dibunuh atau apa saja toh, karena di bawah tekanan. Dan Paulus di dalam penjara di Roma, dia cuma bilang itu pun dia masuk di penjara kan bukan karena perbuatan rupa sekarang orang di penjara karena kejahatan, membunuh orang, toh narkoba, mungkin korupsi, semua itu pokoknya. Tapi dia berbeda dengan orang-orang yang dipenjarakan. Dia dipenjarakan karena dia mau menyuarakan suara kenabian itu, suara kebenaran daripada Allah. Jadi itulah bedanya. Dan dari situ dia bergumul. Mungkin dia so dengar, tapi jemaat yang dong so tahu siapa tuh Tuhan Yesus, dorang dalam pergumulan sekarang. Jadi apa yang tak mau backing? Apa yang Tuhan izinkan lewat pekerjaan Roh Kudus untuk Paulus? Tulis surat, kasih kuat iman pada orang, supaya dorang jangan sampai terbawa arus, dorang sampai meninggalkan Tuhan. Jadi ini sebuah pergumulan. Torang sekarang mungkin kurang torang waktu toh kadang ibadah dari torang, apalagi torang gemim, banyak sekali ibadah dari Senin ke Senin, kurang mau pilih mana torang mau ini. Tapi kadang-kala sibuk pak, sibuk dan sebagainya. Kadang hal-hal itu membuat orang merasa bahwa torang relasi dengan Tuhan itu kadang-kala so mulai jauh. Sehingga ketika tompe relasi dengan hubungan dengan Tuhan so mulai jauh, kadang orang juga lengkali orang-orang sekarang kan lebih banyak mesuka torang pe kepentingan, torang pe keperluan pribadi, keluarga, sampai tompe anak-anak. Dunia sekarang menghentar orang kadang pada kehidupan individualistis. Yang penting kita sehat-sehat, yang penting tuh kata yang penting itu. Dan ini diingatkan oleh Paulus. Jangan sampai kesiang dorang so meninggalkan Tuhan. Jangan kurang mau dengar, pernah ada orang yang dengar Injil Tuhan di Filipi. Paulus kasih ingat, jadi dia tidak gampang di dalam penjara dia harus menulis itu. Dan banyak hal yang diingatkan oleh Paulus, apalagi bicara tentang kekhawatiran. Dalam ayat bacaan kita kan dikatakan dalam ayatnya yang keempat, mulai ayat 4, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sampai 2 kali, jaga seingat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi segala keinginan yang dialami oleh jemaat orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu, jangan dorang lemah iman, tetapi sesungguhnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Totalitas kehidupan ini dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan, dan itu dasar dari doa, permohonan dengan ucapan syukur. Jangan cuma berdoa, jangan cuma bermohon, tapi tidak disertai dengan rasa sukacita, tidak disertai dengan rasa cukup, tidak disertai dengan rasa untuk berterima kasih. Jadi itu akan rasa bahwa itu bukanlah sukacita di dalam Tuhan. Torang bilang sukacita terpaksa, bergembira terpaksa karena sesuatu hal yang mungkin ada yang torang inginkan secara pribadi. Kekhawatiran hanya dapat dilawan dengan pengucapan syukur dan tahu berterima kasih kepada Tuhan.
Toh, torang harus mampu untuk bersyukur, berterima kasih. Torang boleh sehat, torang boleh diberkati. Torang kalau anak-anak kita boleh sekolah, boleh kuliah. Mungkin ada yang masih mencari-cari pekerjaan. Torang tetap bersyukur, tapi didasari torang mesti berdoa, bekerja. Jangan cuma mau tunggu-tunggu, oh tetap kok yang penting sudah mama dan papa so ator itu. Tetap torang mesti berusaha. Jangan andalkan manusia, jangan cuma mau andalkan itu orang kekuatan diri, atau mungkin kalau anak-anak orang tua semua mama kuat boleh, papa kuat boleh, toh anak-anak semua orang diingatkan berusaha, apalagi kalau sudah dewasa, orang tetap ada untuk bagian dalam rasa syukur itu. Damai sejahtera Allah, Shalom, Eirene itu merupakan satu keserasihan, satu keutuhan. Kebaikan, kesejahteraan dan keberhasilan bukan cuma di satu bidang, tapi di seluruh bidang kehidupan kita. Hidup di dalam Tuhan selalu akan torang rasakan memiliki damai sejahtera. Melampaui akal, itu kan ada dalam bagian ini. Melebihi segala pengertian, menunjukkan bahwa Tuhan Allah lebih berharga, lebih besar, sehingga tidak dapat dijangkau dengan akal, kemampuan, dan pengetahuan manusia yang terbatas. Tuhan itu yang benar-benar tanpa batas dalam kehidupan ini. Di sini juga ada disinggung tentang kata memelihara. Tuhan menjaga. Dipakai oleh Paulus, kata-kata ini menggambarkan damai sejahtera. Bertindak untuk tetap menjaga hati. Kardia, hati sebagai pusat dari perasaan, kemauan dan pikiran. Jadi jangan sampai tukar dia itu, orang hati ini lebih condong pada kemauan, keinginan kita, sehingga tanpa orang sadar sementara orang dibawa ke jurang dosa, hal-hal yang tidak baik. Sehingga itulah yang diingatkan juga kepada Yodia, Sintike, kesehatian, sehati sepikir. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, karena itu pikirkan semuanya itu. Dalam bacaan kita diingatkan bahwa arahkanlah setiap pikiran-pikiran kita untuk sesuatu yang bermakna dalam kehidupan ini. Semua itu harus dilahirkan dasar dari apa? Melahirkan kasih. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu kan dalam bacaan kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Ada sekitar 7 ini kata semua ini di ayat 8 toh, kalau orang baca-baca ulang. Jadi bicara tentang semua itu melahirkan sesuatu, dasarnya adalah apa? Kasih, kerendahan hati, tetap kembali lagi kepada buah-buah roh toh dalam Galatia. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Tapi dasar semua itu adalah kehidupan dalam kerendahan hati. Paulus telah meletakkan dasar pengajaran tentang kebenaran. Ia mengajak jemaat Filipi meneladani apa yang telah didengar. Itu kan dalam bagian terakhir. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, pada Paulus, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi jangan cuma sudah bilang cuma sorga telinga, cuma dengar jo, tapi tidak melakukannya. Tapi lebih daripada itu, keteladanan dalam moralitas dan etika Kristen patut diikuti agar memperoleh damai sejahtera melalui kehadiran Yesus sebagai sumber damai sejahtera itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, pemuda remaja, orang semua, yang pasti dari bacaan ini, perenungan ini, nasihat-nasihat terakhir dari Paulus kepada jemaat di Filipi ketika dia dalam penjara, kepada Yodia, kepada Sintike sebagai hamba-hamba Tuhan, orang kalau paling utama orang dasarkan kasih Tuhan, maka kesehatian di antara kita ada. Jangan sampai orang berpikir, oh ini orang pe usul so musti,
seolah-olah orang bapaksa. Padahal orang ini mungkin kalau contoh di pelayan khusus orang ada hampir 20 orang pe. Kalau memang katun ada pendapat-pendapat itulah bagian-bagian kita. Tapi ketika paling utama adalah orang kalau di sidang majelis orang pe keputusan bersama itu. Berarti walaupun ada 1-2 tapi paling tidak yang paling banyak. Selalu kan tuh asas demokrasi itu. Yang paling banyak tapi tetap menjalani sesuai koridor. Rel-rel. Kalau orang di Gemim ini ada tata gereja yang selalu mengatur. Kalau Rupa Sujata ini diingatkan. Karena tata gereja itu dasarnya juga firman Tuhan. Didasari pada kebenaran firman. Kalau mungkin orang agak-agak ini sama yang diilustrasikan tuh rel kereta api tuh. Kalau tuh kereta mulai jaga keluar dari rel bye-bye semua cilaka itu. Bisa saja orang mau tabu balik, bukan cuma tabu balik, memang mau sampai berujung pada maut, mau bilang. Seperti itu. Itu gambaran hidup kita orang Kristen. Orang akan ada banyak hal-hal yang Tuhan izinkan, yang Tuhan ingatkan. Tapi kalau orang selalu pada rambu-rambu jalan kehidupan bersama Tuhan, selalu orang ada kesehatian, ada kasih Kristus yang mempersatukan orang melayani. Karena pelayanan ini Tuhan punya, bukan orang punya pribadi. Tetapi sesungguhnya pelayanan ini Tuhan punya, mari orang berjalan bersama. Makanya Sun Sugos ada di antara Yodia, di antara Sintike, supaya seingat. Sudah, jangan terlalu bapak pikir itu ngoni pemau, siapa pemau. Tapi tora liaja cuma tuh Tuhan Yesus. Makanya akhirnya ketika apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkan orang lakukan apa yang baik. Itu Paulus kerinduan kepada jemaat di Filipi, kepada pelayan-pelayan Tuhan termasuk Yodia dan Sintike. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memasuki minggu ini dalam pelayanan kita bersama, bahkan dalam tema mingguan kita, janganlah kamu khawatir. Jangan khawatir tapi bersyukurlah. Memang sampai konyak daya khawatir toh? Orang tetap ada kekhawatiran, tapi mungkin mau bilang kuat di sini, jangan khawatir berlebihan. Nanti orang sudah mau semua stres, tetapi orang tetap ada bersama Tuhan. Dengan Tuhan selalu ada solusi. Kalau orang tidak libatkan Tuhan, mungkin orang tidak akan dapatkan solusi yang baik. Semua pribadi, keluarga orang ada pergumulan. Tapi ketika orang datang kepada Tuhan, letakkan semua itu di hadapan Tuhan dalam doa permohonan dengan ucapan syukur, maka Tuhan berkenan, Tuhan buka jalan. Tidak ada masalah apapun yang tanpa kalau deng Tuhan konya ada selesai. Mungkin dah kembali pada orang pediri. Tapi mari kita datang kepada Tuhan dan kita serahkan kehidupan kita. Dan paling utama dalam kehidupan ini adalah tetap bersyukur. Ketika orang ada selalu di bagian itu, bersyukur bukan karena terpaksa atau dipaksa, tapi bersyukur karena lahir dari hati yang bersuka cita. Maka dia buka jalan, dia berkenan, dan Tuhan memulihkan keberadaan kehidupan kita. Selamat kita bekerja, selamat kita berkarya, selamat kita melayani, selamat kita menjalani kehidupan kita. Apapun yang Tuhan izinkan orang lakukan, tetap bersyukur di bagian-bagian itu. Maka Tuhan selalu dimuliakan atas hidup pribadi, keluarga, dan persekutuan kita. Amin. Disilakan puji-pujian selanjutnya. Pujian sesudah khotbah yang berhari ulang tahun selang tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2023. Ya, kami undang yang pertama Saudara Jimmy Yewungkana kalau ada. Yang kedua Bapak Henry Payung. Ketiga Saudara Rando Ifak Wagi. Kemudian Ibu Roslin Maria Kabanga, dan Bapak Tony Gadito. Kemudian keluarga yang merayakan hut perkawinan, keluarga Siswandi Pirade, keluarga Wungkana Asa, keluarga Angkau Memahit, keluarga Munde Wemben, dan keluarga Terandung Marentek. Kalau ada silakan ke depan membawakan pujian untuk Tuhan. Kalau tidak perwakilan ada bersama dengan keluarga
dan pelayan khusus kalau ada. Mari. Sama-sama mewakili pembamaan Mak Winnie dan Bapak Andi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan sambil kita memberi, kita nyanyikan Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati, bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu, hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus, akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum berdoa persembahan, saya akan bacakan sampul syukur yang masuk dalam ibadah Minggu Subuh ini. Persembahan syukur hari ulang tahun ke-38 dari Ibu Roshin Mujono Kabangga berjumlah Rp300.000. Terima kasih. Ada setoran persembahan dari kolom 6 pada tanggal 18 Juni 2023, persembahan kolom Rp337.000. Persembahan PKB kolom 6 tanggal 26 Juni 2023 Rp37.000.
persembahan kolom 6 1 Juli 2023 Rp142.000, jumlah Rp516.000. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Yerusalem menyampaikan terima kasih untuk semua persembahan yang sudah diberikan pada minggu subuh ini. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur terima kasih atas segala berkat, kasih karunia Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan, berkat kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami pun bersyukur ketika kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Ada berkat Tuhan yang boleh kami alami setelah kami menerima firman-Mu di pagi ini. Kami diajarkan untuk selalu bersyukur, bersukacita di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah boleh memberikan persembahan, baik persembahan untuk pelayanan maupun persembahan untuk pembangunan gereja. Diberkatilah persembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami jemaat yang sudah memberikan persembahan. Engkau memberkati dalam tugas kerja, pelayanan dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur permohonan kami. Mohon ampun setiap dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan langsung masuk dalam doa umum. Dan tentunya ada beberapa pokok doa, orang tetap support untuk anggota jemaat yang sakit dalam masa-masa pemulihan, bahkan juga untuk anak cucu keluarga kita yang telah menyelesaikan studi dan mereka rencana untuk kuliah dan melaksanakan setiap tugas-tugas. Orang tetap menopang dalam doa untuk kehidupan dari jemaat yang sakit, bahkan juga anak-anak dan keluarga kita yang sementara studi. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah kemuliaan kami, sumber sukacita, sumber kebahagiaan itu, sumber ucapan syukur itu dari Tuhan. Kami pun selalu diingatkan, siapapun kami dengan latar belakang hidup kami, bisa saja kami berbeda, tetapi di hadapan Tuhan kami sama. Kami ada dalam kesatuan hati, sehati sepikir untuk memikirkan sesuatu hal yang baik dan benar, untuk pertumbuhan perkembangan, bahkan pelayanan baik kami di Jemaat Yerusalem Batu Kota, bahkan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga kami. Kami sebagai orang tua terhadap anak-anak, cucu dalam keluarga kami, Tuhan tetap campur tangan, kesehatan, kekuatan Engkau selalu berikan kepada kami. Tetapi hati yang bersyukur karena Tuhan pakai melayani bersama dan diberikan kesempatan terlebih nafas kehidupan, boleh beribadah bersama di ibadah subuh di hari Minggu ini, semua karena anugerah Tuhan. Kekuatan kemampuan kami sebagai manusia terbatas, tetapi kami harus senantiasa selalu percaya dan yakin bahwa kekuatan yang sempurna itu datangnya daripada Tuhan yang tanpa batas dalam kehidupan ini. Selalu menyatakan karya selamat-Mu dalam hidup kami, di mana saja Tuhan tempatkan kami. Karena itu Bapa, terimalah bagian syukur kami, ucapan terima kasih kami kepada Tuhan atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh diberikan hari yang baru, minggu yang baru, terlebih bulan yang baru untuk kami nikmati dalam kehidupan ini. Berkati kami sebagai orang tua, suami istri, anak-anak dalam keluarga. Baik kami dalam usaha pekerjaan, mata pencarian kami, profesi-profesi kami, apapun itu bentuknya. Apakah kami sebagai tukang ojek, sebagai buruh bangunan, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pegawai, bahkan sebagai ASN, dan apa saja Tuhan percayakan kepada kami dalam profesi tanggung jawab kami, bahkan kepercayaan jabatan-jabatan yang Tuhan percayakan, kami harus mampu untuk tetap bersyukur, karena sesungguhnya semua adalah berkat Tuhan.
Dan kami lakukan itu untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami. Kami boleh memiliki semuanya itu karena Tuhan Yesus. Karena itu beri hati yang selalu bersyukur, beri hati yang selalu menyatakan sukacita bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan selalu memproteksi kami. Bahkan kami selalu ada di bawah kendali Tuhan, otoritas Tuhan selalu Engkau berlakukan agar kami tetap memandang kepada salib pengorbanan kasih yang Tuhan berikan, bahwa semua itu karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang harus terus kami alami dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, berkati kami semua jemaat yang hadir, berkati kami sebagai pelayan khusus, kostor, pegawai, multimedia, dan semua yang Tuhan percayakan melayani bersama jemaat Kolom 6. Diberkati baik kami sebagai kantoria, kami sebagai pemimpin doa persembahan, bahkan juga KPI, bahkan yang senantiasa Tuhan pakai terlibat langsung dalam pekabaran Injil, pelayanan kami di Jemaat Yerusalem Batu Kota yang sampai saat ini kami lakukan bagian-bagian kami. Terlebih di ibadah subuh ini Tuhan berkati. Tuhan perhitungkan jerih lelah semua yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Bapa, terima kasih. Dengarkan setiap bagian-bagian syukur kami, lewat kami memberikan persembahan syukur, lewat kami memberikan persembahan puji-pujian kami, lewat kami selalu mau hidup menjadikan Tuhan sebagai yang paling utama dalam kehidupan kami. Maka berkat-berkat Tuhan mengalir dan terus dalam kehidupan kami. Terlebih Jemaat Yerusalem Batu Kota, kami bersyukur 1 minggu kami lewati dalam kegiatan MBD Expo. Kami pun Jemaat Yerusalem Batu Kota telah mengambil bagian dengan lomba-lomba yang ada, dan semua boleh kami nikmati bersama. Dan itu menjadi satu support, satu motivasi terus bagi kami untuk selalu berusaha berikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dan bukan karena soal lomba untuk menjadi penilaian, tetapi lebih daripada itu, hidup kami yang menjadi berkat, hidup kami yang menjadi sukacita bagi Tuhan dan sesama, hidup kami yang menjadi contoh dan teladan yang selalu kami belajar dari Tuhan Yesus. Engkau berkati pelayanan jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 6, bahkan memberkati hamba-hamba pelayan-Mu, badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus, kostor, pegawai, tim multimedia, bahkan para pendeta. Tuhan berkati untuk melaksanakan setiap tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan pelayanan-pelayanan kami di kolom, di Bipra, lansia, Tuhan berkati. Dan kami pun selalu ambil bagian untuk sama-sama saling mensupport dan saling mendoakan, didasari pada kasih dan hidup dalam iman, pengharapan dan cinta kepada Tuhan Yesus. Sambil kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur karena hari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun perkawinan, syukur-syukur lain yang boleh dirasakan oleh jemaat-Mu, apapun itu bentuknya, Tuhan sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka semua menjadi mizmor, menjadi nyanyian pujian kepada Tuhan. Memberkati juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam pergumulan, dalam masalah-masalah dalam keluarga pribadi, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Tuhan, Engkau tidak akan pernah biarkan dan tinggalkan kami. Tangan kanan kemenangan-Mu selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan kehidupan semua keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, terlebih mereka dalam pergumulan, hanya ke dalam naungan tangan kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, anggota jemaat kami, orang-orang tua kami, ataupun dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa terus untuk Bapak Willy Siswani dalam masa pemulihan, orang tua dari keluarga Waweruntu Ari Kalang, Bapak Ari Kalang yang bersyukur juga boleh keluar rumah sakit beberapa hari yang lalu. Biarlah Engkau berkati dan pulihkan terus keadaan Papa Opa terkasih, begitu juga Bapak Ibu lansia yang lain yang mungkin saat ini dalam keadaan kurang sakit, kurang sehat, yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau sahabat terbaik untuk orang-orang tua kami lansia, baik mereka yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan datang beribadah di gedung gereja, datang beribadah kolom dan sebagainya, ataupun mereka yang saat ini karena kelemahan tubuh, karena keadaan fisik mereka tidak lagi bisa bersama-sama dengan kami beribadah. Tetapi doa keluarga, doa kami semua jemaat-Mu untuk orang-orang tua kami, untuk orang-orang yang sakit,
dalam masa pemulihan, dalam masa perawatan, pengobatan, apapun pergumulan hidup mereka, Engkau Tuhan sumber penyembuh. Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan, dan segala sesuatu yang baik selalu datangnya daripada Tuhan Engkau berikan bagi jemaat-Mu, bagi orang-orang tua kami lansia, bagi mereka yang sakit, bahkan mereka dalam pemulihan, dan semua jemaat di Yerusalem, Batu Kota. Terlebih kami semua yang hadir di pagi hari ini, Engkau berkati kami bersama dengan keluarga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, berkati bangsa negara kami, para pemimpin kami, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang kiranya Engkau selalu karuniakan dalam kehidupan bangsa negara, bahkan pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai daerah, bahkan sampai di mana kami tinggal di Kelurahan Batu Kota. Bapak Lurah, bahkan kepala-kepala lingkungan, ketua-ketua lingkungan diberkati oleh Tuhan dengan hikmat daripada-Mu. Kami pun masyarakat yang ada sama-sama untuk menopang, bahkan juga sama-sama dengan pemerintah kami untuk program-program yang ada, kami pun ambil bagian untuk senantiasa dalam sukacita iman. Terima kasih Bapa, seluruh keberadaan hidup kami, rencana perjalanan kami, rencana aktivitas kami, baik kami akan keluar kota ataupun mengadakan perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan di kantor dan sebagainya, bahkan bersama dengan keluarga, anak-anak kami, cucu-cucu kami, saat ini masih dalam suasana libur sekolah. Tuhan berkati, hikmat daripada-Mu, kesehatan, kekuatan, sukacita sorgawi menjadi bagian kehidupan kami. Dan lebih daripada itu kami mohon, ampuni dan kasihani kami. Dengarlah dan sambutlah doa kami ini Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Olehkah kita diundang berdiri, kita akan nyanyikan bersama nyanyian penutup Kau Sukacitaku. Sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia, sudah terbawa kurnia sorga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh, haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu, haleluya. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga,
Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami boleh melaksanakan persekutuan ibadat subuh pagi hari ini. Oleh karena itu Bapa dalam surga, kami sungguh sangat berterima kasih atas penyertaan Tuhan, dan Tuhan sudah bersama dengan kami dalam ibadat pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendoakan kadim kami, Ibu Pendeta Cornelia Siwilono Setia, yang Kau sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami setiap hari, dalam keberadaan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah Ibu Pendeta, bahkan keluarganya, bapa dan anak. Kau berkati mereka satu persatu di dalam setiap apa yang mereka lakukan setiap hari, dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, bahkan anak kekasih dalam tugas sebagai seorang siswa. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang terlibat dalam, atau Pelsus yang terlibat dalam kegiatan persekutuan ibadah pada saat ini. Kau juga memberkati agar kami semua Tuhan boleh Engkau tetap boleh melaksanakan tugas pelayanan kami di tengah-tengah jemaat kami. Jemaat-Mu sebentar akan kembali ke rumah masing-masing. Kau sertai, lindungi mereka dalam perjalanan, dan tibakan mereka di rumah masing-masing mereka dengan selamat yang berasal daripada-Mu. Inilah doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.